Dengar kalau dari Gitu teman-teman pokoknya. ya, oke mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa dapat Oh iya, yang aku tahu juga banyak menjadi obrolan yang ada sampai memalukan, tindakan di luar dugaan gitu ya. Iya. Memalukan. Memalukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Catatan Anak Sekolah. Ngomongin apapun yang kamu mau, tapi isinya tetap ilmu. Nah, jadi segmen kita kali ini kita akan mengundang anak-anak muda yang sangat berprestasi dan banyak menginspirasi anak muda di zaman sekarang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang seputar dampak positif dan negatif teknologi di lingkungan sekolah. Oke, tamu kita kali ini adalah Trio Nanesa. Kamu tahu nggak Trio Nanesa itu apa? Ya tahu deh, yang lagi viral itu. Ya, betul banget. Pokoknya semua pada tahu nggak? Tahu dong. Pokoknya tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja. Ini dia Trio Nanesa. Oh, jadi kalian yang lagi viral itu. Wah, aslinya pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Keren banget sih. Yang saya tahu kalian itu masih anak SMA ya. Dan kalau boleh tahu nih, kalian itu sekolah di mana dan kelas berapa? Sebelumnya kami itu dari SMA Negeri 1 Ciwaru dan kebetulan kita masih kelas 12. Wow, keren banget. Anak kelas 12 tapi sudah banyak menginspirasi anak muda zaman sekarang yang keren banget sih. Nah, oke. Biar ngobrolnya lebih asik, gimana kalau kita kenalan dulu? Kita kan belum kenalan nih, kita mulai dari yang paling cantik karena dia perempuan satu-satunya. Spesial. Ya, betul banget. Halo guys, perkenalkan nama aku Pamenali. Salam kenal semuanya. Hai. Hai, saya Tengku Wani Putra. Hah, kamu udah dari Aceh ya? Namanya Tengku, kaca-kaca banget gak sih? Kamu udah dari Aceh? Enggak, saya sebenarnya dari Ciwaru, cuma memang dari orang tua aja dikasih nama. Soleha berarti guys. Soleh. Nih kita doakan ya. Oke. Dan saya Adam Nurdani dan kami dari trio Nanesa. Oke. Aku penasaran nih, kenapa kalian bisa dijuluki trio Nanesa? Mungkin teman-teman juga di rumah penasaran kenapa kalian bisa dijuluki trio Nanesa. Nah, jadi guys, kita dibikin trio Nanesa ini dikarenakan kita sering mengunggah tentang wawasan tentang teknologi, iptek, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pokoknya banyak yang terkait kita mengakses tentang informasi dan teknologi di kalangan kita. Juga julukan ini kayak sering dikasih sih sama teman-teman saya guru di sekolah juga. Selain itu juga kami itu kalau kemana-mana itu selalu bareng gitu. Jadi ya pokoknya bareng aja gitu. Dan kebetulan kita udah berteman lama gitu. Teman-teman dari SMP ya sini. Wah, kalian udah lama banget, jadi kalian tuh berchemistry banget. Chemistry-nya udah dapet ya. Oke. Kok bisa sih kalian berpikir untuk membuat konten dengan tujuan menginspirasi anak Gen Z pada zaman sekarang menggunakan teknologi ke hal yang bermanfaat? Sebenarnya awalnya kita kayak gak kepikiran gitu mau bikin konten kayak gitu. Cuman karena ngeliat anak zaman sekarang nih gunain teknologi ke hal yang baru, itu kayaknya bisa membuat kita pengen menginspirasi gitu supaya nggak dilakukan ke hal yang negatif gitu.
Bener banget sih, karena emang zaman sekarang itu teknologi itu emang bener-bener pesat banget gitu. Banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan teknologi dengan melihat hal-hal yang negatif. Nah, tapi juga di teknologi tersebut ini kita mendapatkan hal-hal yang positifnya. Di antaranya kita dapat mengakses informasi lebih cepat dan lebih tepatnya kita lebih mudah dan agar lebih tercepat dan efisien untuk mengakses informasi yang kita dapat. Ya, pasti di setiap kelebihan ada kekurangannya. Begitu juga kalian mungkin di teknologi, di sisi negatifnya pasti ada positif. Oke, gimana kalau kita minum-minum dulu biar kita ngobrolnya lebih nyambung gitu, biar santai gitu. Mau? Boleh. Mbak, Oh, ini minumannya ya? Iya. Minumannya. Iya, sama-sama. Ini boleh minum nih? Boleh dong, kalian minum aja. Ini biar kalian lebih santai gitu. Maaf ya. Ya, boleh diminum dulu. Enak banget di rumah kopi ya guys. Jangan lupa mampir ke sini. Kopi Anjaran. Seger banget. Oke, kita udah minum-minum. Mungkin bisa lebih santai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku bawain dulu deh. Kita kebawain dulu supaya nggak ganggu ya ini. Nah, jadi kalau gitu aku mau nanya nih, apa sih yang kalian tahu mengenai iptek itu? Yang aku ketahui tentang iptek sih itu pengetahuan di bidang teknologi dan pengetahuan alam sehingga mampu meningkatkan wawasan seseorang dalam bidang tersebut. Dan bagi saya sendiri, selain iptek sendiri, yaitu lebih mengedepankan tentang wawasan dan lebih tepatnya mengasah dan menggunakan soft skill yang kita miliki. Terlebih lagi di era sekarang, kalau lebih tepatnya yang serba teknologi, pasti kita bakalan ketinggalan zaman kalau kita mengikuti alurnya zaman di era sekarang. Kalau yang aku ketahui ya, awal mula perkembangan iptek itu dimulai sejak zaman kolonial ketika pengetahuan Barat mulai masuk ke wilayah ini selama kolonial pemerintah Belanda. Terjadilah pengenalan konsep Eropa setelah kemerdekaan pada 1949 dan Indonesia mulai membentuk lembaga-lembaga riset dan pendidikan untuk mengembangkan iptek secara mandiri. Kamu udah mendalam banget ya mengenai iptek ini. Zaman dulu berarti dia udah tahu banget, tahu gali dalam itu. Sejarah Iya. lebih tepatnya. Jadi dampak negatif dari pengaruh teknologi dan pengetahuan dan teknologi, tepatnya yang pertama itu terjadi perkembangan pesat antara informasi yang disajikan. Kadang ada yang beritanya itu tentang hoax ataupun yang dibesar-besarkan, lebih tepatnya yang tidak mengandung hal-hal yang lebih positifnya lah gitu. Dan juga negatifnya itu ada saja dan banyak sekali dan malah di era sekarang, apalagi era sekarang lebih tepatnya era cawapres ya, lebih tepatnya kita yang akan anak muda sekarang untuk mencoblos siapa untuk presiden kita kali ini. Banyak juga konflik ya di sini. Iya, banyak. Ya, yang aku tahu juga banyak yang menjadikan obrolannya ada yang sampai melakukan tindakan di luar dugaan. Iya, banyak banget lah pokoknya yang terjadi kekerasan ataupun pelecehan, banyak lah untuk di media informasi. Nah, jadi buat teman-teman nih, tolong ya gunain teknologi itu ke hal-hal positif, jangan digunain ke hal yang negatif lah. Ya, betul banget. Nah, menurut kalian tuh apa sih tujuan dari iptek itu? Yang aku ketahui tujuan dari iptek itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun perubahan bagi bangsa.
Nah, jadi di samping dampak negatifnya juga, ada juga dampak positifnya. Di antaranya yaitu memudahkan akses informasi di bidang ekonomi dan juga memperluas area produksi. Bahkan di era sekarang, eh, kita berbelanja lebih tepatnya belanja online dan ada Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi memudahkan seluruh pedagang kaki lima atau UMKM yang sedang berniaga lebih tepatnya supaya lebih luas jaringan untuk sasaran produksi dan konsumsinya. Memperluas target pasar lah. Iya, betul. Dan yang aku ketahui mengenai iptek di bidang politik itu adalah mampu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara dan mendapatkan akses pemberitaan dan informasi secara cepat oleh masyarakat dan mampu memperluas hubungan kerjasama antar daerah dan pusat daerah. Setahu aku juga ada pengaruh di bidang ekonominya nih, yaitu mempermudah kontribusi barang, mempermudah kegiatan produk, juga meningkatkan investasi asing. Nah, jadi ada juga loh mulai dari bidang politiknya, ekonomi, dan saya sendiri dari bidang sosial budaya, yaitu mampu menyebarluaskan budaya yang ada di Indonesia, tepatnya budaya yang di Ciwaru, bisa disebarluaskan bahwasannya budaya yang di kita sekarang ini jangan sampai punah, lebih tepatnya dapat dilestarikan lebih baik di media teknologi zaman sekarang. Jadi dari semua yang tadi dibicarakan oleh kita, mau tahu nggak kesimpulan dari semua ini apa itu iptek? Tahu dong. Jadi kesimpulannya menurut aku perkembangan teknologi di zaman sekarang itu sangat amat pesat, sehingga dapat dilihat sekarang semakin banyak bermunculan berbagai teknologi canggih yang turut membantu aktivitas manusia. Dan semakin berkembangnya iptek itu sendiri akan timbul dampak negatif dan positifnya dari yang tadi kalian sampaikan. Betul. Nah, jadi buat teman-teman, alangkah baiknya kita menggunakan teknologi secara baik dan benar dan jangan sampai kita menggunakan dengan cara yang salah. Gitu teman-teman pokoknya. Ya, mungkin cukup sekian segmen kita kali ini. Semoga kita dapat mengundang banyak bintang tamu yang sangat berprestasi kayak mereka ini. Ya, oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian berkomentar nih apakah podcast kali ini tuh seru atau enggak. Dan kalian juga bisa komen selanjutnya kita akan mengundang siapa lagi. Kalau ada itu juga ya guys. Semoga di segmen ini dapat memberikan manfaat yang baik buat kalian. Semoga kita bisa banyak menginspirasi kalian dari konten-konten kita ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah karena sebaik-baiknya manusia kita hanya manusia biasa. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Oke, terima kasih. Semoga kalian lebih pintar ya. Makasih ya, bro. Siap. Makasih ya.